Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan knowledge management. Apa itu knowledge management? Knowledge management adalah suatu proses untuk mengelola informasi yang berkaitan dengan penyedia layanan. Tujuan dari knowledge management ialah untuk mengumpulkan, menyimpan, membagikan, dan menggunakan informasi tersebut untuk mendukung kebutuhan bisnis dan pengguna. Proses-proses di dalam knowledge management yang pertama yaitu mengidentifikasi dan mengumpulkan pengetahuan. Dalam proses ini, mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi yang berharga dan relevan untuk membantu penyediaan layanan IT. Yang kedua, penyimpanan dan organisasi pengetahuan, di mana dalam proses ini menyimpan pengetahuan dalam bentuk yang struktur dan mudah diakses, seperti knowledge base ataupun knowledge repository. Proses yang ketiga yaitu penggunaan dan pembagian pengetahuan, di mana dalam proses ini membagikan pengetahuan kepada mereka melalui dokumentasi pelatihan ataupun forum diskusi. Yang keempat, pengetahuan dan evaluasi, di mana dalam proses ini mengukur efektivitas dari knowledge management apakah sudah memberikan nilai tambah terhadap organisasi. Yang kelima, peningkatan berkelanjutan, di mana dalam proses ini terus memperbaharui pengetahuan-pengetahuan yang dikelola sesuai dengan kebutuhan pengguna ataupun perubahan di dalam lingkungan bisnis. Selanjutnya, kita akan bahas terkait dengan roles yang ada pada knowledge management. Yang pertama, author. Author adalah pihak yang mengajukan konten untuk dibuat menjadi knowledge. Yang kedua ada knowledge manager, di mana knowledge manager berperan untuk melakukan review dan memastikan artikel tersebut layak publish. Selain itu juga melakukan publikasi dan juga retirement dari knowledge yang sudah tidak relevan. Yang ketiga yaitu SME atau Subject Matter Expert. SME sendiri adalah tim expert yang mereview artikel dan memastikan artikel tersebut telah sesuai. Yang terakhir adalah publisher. Publisher sendiri berperan untuk mempublikasi knowledge yang sudah dilakukan review. Lalu bagaimana alur standar dari knowledge management? Berikut ini kita akan bahas terkait dengan alur standar yang biasanya ada pada knowledge management. Yang pertama, create knowledge article, di mana seorang author akan membuat knowledge artikel baru dari informasi yang didapat ataupun dari proses penyelesaian suatu masalah. Yang kedua, review knowledge, di mana pada proses ini roles yang berperan adalah knowledge manager. Knowledge manager akan melakukan review apakah layak untuk dipublikasikan ataupun tidak. Selanjutnya akan melalui tahap approval of knowledge article, di mana seorang knowledge manager akan melakukan persetujuan dari artikel baru yang dibuat. Alur yang keempat yaitu publish article, di mana artikel-artikel yang sudah direview dan sudah disetujui akan dilakukan publish sehingga artikel tersebut dapat dilihat oleh user ataupun pengguna lain. Yang terakhir yaitu retire artikel, di mana artikel-artikel yang sudah tidak relevan akan dilakukan retire sehingga artikel tersebut tidak bisa lagi dibaca oleh pengguna lain. Lalu, bagaimana sih membuat artikel knowledge pada Esteem? Berikut ini adalah tampilan formulir untuk membuat artikel baru pada Esteem. Bisa kita lihat untuk konten terhadap artikel bisa kita masukkan pada kolom teks. Setelah artikel itu dibuat, lalu direview dan mendapatkan approval, lalu bagaimana sih tampilan dari pengguna ataupun user lain ketika ingin melihat artikel tersebut? Berikut adalah tampilan dari knowledge article pada Esteem untuk tampilan pengguna ataupun requester. Di Esteem sendiri, seorang pengguna ataupun requester bisa memberikan rating terhadap artikel yang dibaca. Ataupun jika ada video-video terkait dengan
informasi di artikel tersebut bisa di-play di dalam tampilan portal. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan tab-tab yang ada pada formulir knowledge article. Yang pertama, ada tab Visible Group, di mana tab ini berfungsi untuk mengatur siapa saja ataupun grup mana saja yang berhak mendapatkan ataupun melihat artikel tersebut. Selanjutnya ada tab Relate Knowledge. Tab ini berfungsi untuk menunjukkan keterikatan antara artikel yang satu dengan artikel yang lain. Selanjutnya ada tab Relate CI, di mana tab ini berfungsi untuk menunjukkan configuration mana saja yang berkaitan dengan knowledge tersebut. Selanjutnya, tab Attachment. Tab ini berfungsi untuk melampirkan dokumen tambahan terkait dengan knowledge artikel yang dibuat. Selanjutnya, yaitu tab Activity. Tab ini berisi informasi mengenai aktivitas yang terjadi pada knowledge article, seperti perubahan data. Selanjutnya, tab Notes. Tab ini berfungsi untuk sarana komunikasi antara pihak terkait mengenai knowledge artikel tersebut. Selanjutnya, kita akan bahas terkait dengan tipe-tipe artikel yang ada pada Esteem. Untuk tipe artikel yang ada di Esteem, yaitu dalam bentuk HTML, wiki, link, dan juga FNQ. Di dalam Esteem sendiri, untuk melakukan publish terkait dengan knowledge article, yaitu bisa dilakukan secara eksternal maupun internal, yang dimana jika suatu artikel itu dipublish secara eksternal, maka pihak luar ataupun user-user lain bisa melihat melalui portal requester. Sedangkan jika hanya bisa diakses melalui internal, maka hanya tim-tim support saja yang bisa melihat knowledge article tersebut. Selain dibuat secara manual oleh author, knowledge article juga bisa dibuat dari tiket, insiden, request, maupun problem. Biasanya, ketika ingin menutup tiket, maka akan muncul sebuah alert di mana apakah Anda akan membuat sebuah knowledge article terkait dengan penanganan tiket yang sudah Anda kerjakan. Jika iya, maka proses penanganan tiket tersebut akan menjadi knowledge article yang nantinya bisa digunakan sebagai referensi untuk penanganan insiden ataupun problem yang serupa. Di dalam Esteem juga, setiap kali ada perubahan terkait dengan knowledge article, maka akan mengirimkan notifikasi yang dikirim melalui email, WhatsApp, dan juga application alert. Selain itu, semua knowledge article yang sudah dibuat bisa dilihat melalui tampilan dashboard, sehingga memudahkan tim support ataupun manajer dalam mengelola sebuah knowledge article. Cukup sekian pembahasan terkait dengan knowledge management. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Esteem Software is your path to compliance.